Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kami dari kelompok 13 akan mencoba menjelaskan tentang zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Aqid Al-Huda dan Muhammad Amin Najib, saya sendiri, dan yang terakhir Nisbati Sandia Humairah. Pertama kita mulai dari Al-Zahir. Al-Zahir sendiri menurut ahli usul fiqh adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh bentuk nas tanpa membutuhkan faktor luar, bukan tujuan asal dari susunan katanya dan dapat ditakwil. Sedangkan hukumnya sendiri ialah wajib diamalkan menurut arti dari lafal itu kecuali ada dalil yang mentakwilkannya. Misal adalah ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Secara zahir ayat tersebut bermakna bahwa jual beli itu hukumnya halal sedangkan riba hukumnya haram. Karena maksud itu yang langsung dapat dipahami dari kata halal dan haramah tanpa membutuhkan alasan apapun. Namun hal itu bukanlah yang dimaksud dari susunan ayat, karena ayat itu pada dasarnya untuk meniadakan kesamaan antara jual beli dan riba. Hal ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya jual beli itu sama dengan riba. Sedangkan al-zahir seperti yang telah dijelaskan bahwa adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh lafal nas. Lafal nasnya di sini adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang bermakna bahwa jual beli itu halal sedangkan riba itu haram. Namun itu bukan makna yang dimaksud dari susunan katanya, karena susunan ayat ini bertujuan untuk meniadakan kesamaan antara riba dengan jual beli. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nas dan mufassar. Pengertian nas. Nas menurut ulama usul fikih adalah suatu yang dengan bentuknya sendiri menunjukkan makna asal yang dimaksud dari susunan katanya dan mungkin untuk ditakwil. Hukum dari nas itu dapat dilihat dari kedudukan hukum lafaz nas yang sama dengan hukum lafaz zahir, yaitu wajib diamalkan petunjuknya atau dilalahnya asal tidak ada dalil yang menakwilkan, mentaksis, atau menasahnya. Berikut merupakan contoh dari nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Di sini disebut nas dalam arti meniadakan persamaan antara jual beli dan riba, karena ia adalah makna yang langsung dari lafaz dan makna asal yang dimaksud dari susunan katanya. Selanjutnya ialah mufassar. Pengertian mufassar. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk yang tegas dan jelas.
sehingga petunjukannya itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinas ketika masa Rasulullah. Dari definisi tersebut dapat ditarik kejelasan bahwa hakikat lafaz mufassar itu yang pertama penunjukannya terhadap makna jelas sekali, yang kedua penunjukannya itu hanya dari lafaz sendiri tanpa memerlukan qarinah dari luar. Karena terang dan jelas dan terinci maknanya, maka tidak mungkin untuk ditakwilkan. Selanjutnya, hukum dari mufassar. Hukum mufassar wajib diamalkan secara qat'i sepanjang tidak ada dalil yang menasaknya. Lafaz mufassar tidak mungkin dipalingkan artinya dari zahirnya, karena tidak mungkin ditakwil dan ditaksis, melainkan hanya bisa dinasah atau diubah apabila ada dalil yang mengubahnya. Berikut ini adalah potongan ayat Al-Quran yang merupakan contoh dari mufassar. Yang pertama, firman Allah tentang had zina. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang kedua, firman Allah tentang had qadzab. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan. Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik atau berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka atau yang menuduh itu 80 kali dera. Quran Surat An-Nur ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pemateri sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai muhkam. Pengertian muhkam adalah suatu lafadz yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis atau dinas. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafadz. Muhkam menunjukkan makna yang jelas dan tidak ada kemungkinan ditakwil, ditaksis dan dinas. Hukum muhkam sendiri yaitu ditujukan oleh muhkam tidak menerima pembatalan nas karena merupakan ajaran-ajaran pokok yang tidak berlaku pada nas. Misalnya kewajiban menyembahnya kepada Allah, kewajiban beriman kepada Rasul dan kitab-kitabnya, dan pokok-pokok keutamaan seperti berbuat baik kepada kedua orang tua dan kewajiban menegakkan keadilan. Jadi muhkam sendiri itu tidak bisa ditakwil, ditaksis dan dinas. Contoh yaitu lafaz Allah Bismillahirrahmanirrahim, fa'lamu annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan surat Al-Ikhlas ayat pertama yaitu qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Sekian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.